Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman onlineku semuanya. Kembali lagi di channel aku ya, berbagi resep masakan lagi. Dan pada kesempatan kali ini aku mau berbagi resep masakan yang sedikit unik. Mungkin bagi teman-teman onlineku sekalian belum pernah dengar menu masakan ini. Masakan ini adalah masakan khas daerah Besemah yang mencakupi beberapa daerah atau beberapa kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi untuk masyarakat Sumsel mungkin sebagiannya udah familiar dengan nama masakan ini, yaitu gulai kuning rebung masam. Rebung masam adalah cacahan atau cincangan rebung yang difermentasi kurang lebih selama 3 hari dalam wadah tertutup dan dalam kondisi terendam air bersih. Untuk rebung itu sendiri mungkin sebagian teman-teman onlineku sudah mengetahui ya, bahwa rebung itu adalah bahan masakan sayuran yang terbuat dari bambu muda atau bambu yang baru tumbuh. Oke, sekarang lanjut ke bahan-bahan untuk pembuatan gulai kuning rebung masamnya. Jadi di sini tentu saja selain rebung masam itu sendiri harus ada santan ya. Dan untuk campurannya di sini saya menggunakan campuran ikan baung. Selain ikan baung, untuk campurannya itu biasanya kalau di daerah Besemah itu menjadi maskot untuk gulai rebung masam ini adalah ikan mas ya. Tapi selain itu juga bisa diganti dengan ikan sungai lainnya ataupun ikan laut lainnya. Dan selain ikan ini juga cocok banget dicampur dengan kikil kulit sapi dan atau juga liling kalau di daerah Besemah. Kalau di daerah Jawa biasanya disebut dengan tutut. Namun rebung masam ini untuk memasaknya itu sangat tidak cocok bila dicampur dengan daging sapi, daging kambing atau daging ayam ya. Masakan rebung masam ini dalam proses memasaknya kita tidak perlu menambahkan sejenis asam-asaman ya, seperti asam jawa, asam kandis ataupun asam tomat, karena sudah ada rasa asam alami dari rasa rebung fermentasinya itu sendiri. Oke, lanjut ke bahan masakannya. Jadi di sini untuk pelengkap masakan gulai rebung masamnya nanti di sini saya sudah menyediakan irisan daun bawang secukupnya. Ini kurang lebih 5 batang daun bawang, dan jika teman-teman punya petai ditambahkan petai juga lebih maknyus ya. Oke, lanjut kita ke bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbu-bumbunya itu di sini sendiri saya sudah menyiapkan 15 buah cabai merah dan juga 50 buah cabai rawit hijau. Kalau tidak punya cabai rawit hijau boleh diganti dengan cabai hijau besar ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada 8 siung bawang merah, 1 siung bawang putih. Untuk bawang putih ini boleh di skip ya. Lalu kemudian 5 buah kemiri, 1 ibu jari laos, 2 ruas jari telunjuk sereh yang kita ambil putihnya saja, 1 ruas telunjuk jahe dan 2 ruas telunjuk kunyit. Untuk kunyitnya ini usahakan kunyit tua yang sudah berwarna keorenan agar nanti warna kuahnya menjadi cantik ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan haluskan untuk semua bumbu-bumbunya ini, dan saya menggunakan blender ya. Kalau teman-teman tidak punya blender boleh banget dihaluskan menggunakan ulekan. Dan ini kita beri 1 sendok makan garam dan sedikit air agar mudah blendernya untuk menghaluskan bumbu-bumbunya. Lanjut, setelah bumbunya halus, kemudian ini rebung masamnya kita peras dan kita pindahkan ke wadah. Lalu setelah itu kita tuangkan santannya. Ini santannya kekentalan sedang ya, dari 1 butir kelapa yang sudah benar-benar tua. Nah, setelah itu kemudian kita tuangkan semua bumbu yang sudah dihaluskan tadi.
Lalu pindahkan ke atas kompor dan kita masak dengan menggunakan api sedang. Dan setelah kuahnya mulai mendidih, ini harus terus diaduk-aduk perlahan-lahan ya, agar tidak pecah santan. Kita masak sambil terus diaduk perlahan-lahan kurang lebih selama 5 menit agar ekstrak-ekstrak dari rebung masamnya itu benar-benar keluar dan bumbunya benar-benar tanak dan tidak ada lagi aroma langu ya. Setelah ekstrak rebung masamnya itu sudah benar-benar keluar rasa asam dan juga aromanya, dan juga bumbunya udah tanak dan tidak ada lagi aroma bumbu yang langu, kemudian kita masukkan potongan ikan baung yang sudah dicuci bersih perlahan-lahan satu persatu sambil disiram-siram seperti ini kuahnya. Jadi ketika potongan ikannya sudah masuk, tidak usah diaduk-aduk lagi ya, cukup disiram-siram seperti ini saja, takutnya nanti ikannya itu menjadi hancur. Setelah semua potongan ikannya masuk, jadi ini harus terus disiram-siram seperti ini ya, agar tidak pecah santan, dan sekali lagi jangan diaduk-aduk agar ikannya tidak pecah. Kita lakukan terus hal ini sampai sekiranya ikannya itu sudah matang, dan memasak ikan ini tentu saja biasanya tidak lama ya, karena ikan itu mudah sekali matangnya. Lalu setelah kita pastikan ikannya sudah matang, kemudian siap untuk kita tambahkan seasoningnya, tambahkan garam, tambahkan juga penyedap dan juga sedikit gula pasir. Untuk penyedapnya boleh di skip ya bagi yang tidak suka pakai penyedap. Lalu kemudian kembali kita siram-siram seperti ini sampai semua seasoningnya larut dan meresap ke dalam ikannya. Lalu setelah itu siap untuk kita berikan pelengkapnya. Namun sebelumnya dikoreksi rasa lagi ya. Kalau rasa asin, asam dan gurihnya itu sudah pas, baru kemudian kita tambahkan pelengkapnya, yaitu taburan irisan daun bawang. Dan setelah taburan irisan daun bawangnya ini masuk, kita masak tidak usah lama-lama ya, cukup sekiranya 1 menit saja agar irisan daun bawangnya ini tetap segar. Lalu setelah itu matikan api kompornya, dan gulai kuning rebung masam campur ikan baung kita udah siap untuk dipindahkan ke piring saji. Masya Allah, ini aromanya menggoda sekali ya, benar-benar menggiurkan. Masakan gulai kuning rebung masam campur ikan ini adalah salah satu masakan kebanggaan orang Besemah ya, terutama di daerah Pasemah. Daerah Pasemah itu terletak di ujung Provinsi Sumatera Selatan mendekati Provinsi Bengkulu, dan untuk warga Bengkulu juga sepertinya sudah familiar dengan masakan ini ya. Kalau di Pasemah itu sendiri, masakan gulai kuning rebung masam campur ikan ini biasanya dimasak untuk menjamu tamu-tamu istimewa ataupun menjadi masakan istimewa di saat rewang, yaitu momen masak-masak bersama menuju persedekahan atau hajatan. Jadi kesimpulannya, masakan gulai kuning rebung masam campur ikan ini adalah masakan istimewa ya. Bagi yang penasaran boleh banget dicoba resepnya, dan untuk yang penasaran bagaimana cara membuat rebung masamnya itu sendiri, boleh di scroll-scroll ya, sudah pernah aku upload videonya. Untuk rasanya itu sendiri, gulai kuning rebung masam campur ikan ini sungguh enak luar biasa ya, gurih dan juga ada aroma khasnya yang bikin kita nafsu makan. Oke, sekian dulu untuk video resep masakan kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan channelku ini ya, agar bisa lebih berkembang sehingga aku bisa menjadi semangat dalam berbagi resep-resep masakan yang insya Allah bermanfaat berikutnya ya, dengan cara like, komen, dan jika berkenan boleh banget mohon bantuannya untuk di-share, dan yang belum subscribe mohon untuk di-subscribe
subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan juga tentu saja tekan tanda lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak. Semoga bisa menjadi amal jariah ya, amin amin ya robbal alamin. Dan sampai ketemu di video-video resep masakan yang insya Allah bermanfaat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.